Halo, selamat malam kawan-kawan semua. Sampai jumpa lagi dengan YouTube-nya Long Lasting. Baik, kita hari ini akan membacakan berita terbaru dari Kompas tanggal 21 Juli 2021. Ramai-ramai Menteri minta maaf soal penanganan COVID-19. Cukupkah? Jakarta, Kompas.com. Sejumlah menteri di Kabinet Kerja menyampaikan permohonan maaf terkait pelaksanaan pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat Jawa Bali. Permohonan maaf kali pertama disampaikan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Kemenko Marves sekaligus Koordinator PPKM darurat Jawa Bali. Hal itu disampaikan pada saat konferensi pers virtual ya. Jadi kata Pak Luhut sebagai koordinator PPKM darurat Jawa Bali, dari lubuk hati yang paling dalam, saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika dalam penanganan PPKM Jawa Bali masih belum maksimal, ujarnya. Jadi di sini Pak Luhut juga berjanji meminta terus bekerja keras sehingga penularan COVID-19 akibat varian Delta dapat diturunkan. Tambah Pak Luhut, dan penyaluran bansos kepada masyarakat dapat berjalan. Oke. Adapun sebelum menyampaikan mohon maaf, Pak Luhut menyatakan juga bahwa penanganan COVID-19 semasa PPKM darurat terkendali, kata beliau kan. Nah, jadi pernyataan Pak Luhut tersebut menyatakan pandemi COVID terkendali tengah terus meningkatnya kasus baru dan kasus aktif COVID-19, sontak memantik kemarahan publik. Kemudian gilirannya Pak Erick lagi yang meminta maaf kepada publik atas penanganan yang masih belum sempurna ya terhadap COVID-19 ini. Kata Pak Erick, Kementerian BUMN dengan segala kerendahan hati mohon maaf ketika penugasan yang diberikan kepada kami tidak sempurna karena kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini juga Pak Erick juga memastikan bahwa Kementerian BUMN juga terus berupaya maksimal ya untuk penanganan COVID-19. Tapi percayalah, dengan segala kekuatan yang kami punya, baik korporasi maupun layanan publik, kami terus berusaha sekeras-kerasnya dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Begitu kata Pak Erick ya. Ditegur Jokowi, sebelum kedua menteri tersebut meminta maaf, Presiden Jokowi pun telah mengingatkan mengenai komunikasi publik pejabat dalam penanganan pandemi COVID-19 agar tak membuat gaduh publik. Presiden menekankan agar para pejabat menyampaikan bahasa yang menimbulkan optimisme dan menimbulkan ketenangan. Karena terus terang saja, masyarakat ini khawatir mengenai COVID-19 yang naik terus, kemudian kematian tinggi, kemudian juga yang berkaitan urusan makan perut. Ini hati-hati, ujar Jokowi saat menyampaikan pengantar atas evaluasi PPKM darurat pada 16 Juli 2021 diunggah di YouTube Sekretariat Presiden 1/17 Juli 2021. Jangan sampai di antara kita tidak sensitif terhadap hal-hal seperti ini. Jangan sampai masyarakat frustasi gara-gara kesalahan-kesalahan kita dalam komunikasi, kesalahan-kesalahan kita dalam menjalankan sebuah polisi. Jadi Pak Jokowi juga sudah mengingatkan kepada para pejabat ya, khususnya para pejabat untuk memperbaiki komunikasi publiknya juga, karena kaitan dengan urusan, apalagi urusan dengan urusan perut ya. Jokowi menyampaikan hati-hati dan dalam kesalahan-kesalahan komunikasi di publik juga beliau juga berhati-hati karena ini pejabat kan menjalankan kebijakan ya. Jadi perlu hati-hati ya, karena ini sensitivitas juga agar masyarakat tidak frustasi. Tak cukup minta maaf, tingkatan bermanfaat dari para Menteri Jokowi, dosen program studi sosiologi Universitas Negeri Jakarta, Robertus Robert menilai hal tersebut merupakan sikap yang baik. Ia mengatakan, di awal penanganan lonjakan kasus COVID-19 gelombang kedua, pemerintah cenderung lebih sering menunjukkan wajah yang korsif
dengan menghardik dan menghukumi masyarakat yang melanggar aturan PPKM darurat, sehingga ia menilai munculnya permintaan maaf merupakan perubahan yang positif. Kendati demikian ya, permintaan maaf saja belum cukup. Pemerintah harus menunjukkan kesungguhan permintaan maafnya dalam kebijakan penanganan pandemi COVID-19. Pemerintah terus memberikan sinyal bahwa mereka harus bertindak dalam kejujuran, di dalam ketulusan dan kejujuran, dalam niat untuk menyelamatkan rakyatnya, untuk membangun kemaslahatan publik, tutur Robert. Caranya buang semua motif komersialisasi, buang semua pikiran untuk mendahulukan kepentingan bisnis, buang semua gestur yang mengindikasikan bahwa pemerintah lebih memedulikan ekonomi dibanding keselamatan orang. Robert menuturkan saat ini yang dibutuhkan masyarakat ialah kepercayaan terhadap pemerintah. Ia menilai sejatinya masyarakat merasa kehilangan peran negara ketika mereka bergerak sendiri untuk saling membantu merawat warga yang terpapar COVID-19. Hal itu pula yang kemudian menumbuhkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19. Karena itu, upaya pemerintah mengembalikan kepercayaan warga tak cukup dengan minta maaf, ia harus dibarengi dengan kebijakan konkret yang berpihak pada keselamatan dan kesehatan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Jadi kata dosen program studi sosiologi UNJ Robertus Robert, Pak Robert bilang bahwa tidak cukup ya pemerintah saat ini hanya meminta maaf. Nah, jadi untuk memunculkan kembali kepercayaan publik, pemerintah perlu melaksanakan kebijakan yang konkret yang berpihak memang kepada keselamatan dan kesehatan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini. Lanjut Pak Robert, kalau terus muncul akan lebih mudah masyarakat diajak kerjasama dan solidaritas dari atas dan bawah akan bisa berdaya guna. Gesturnya mesti menunjukkan bahwa pemerintah tulus. Oke. Kemudian selain berita terkait dengan minta maaf, ada juga berita lanjutannya di sini ya. Nah, ini berita yang selanjutnya. Jokowi, jika kasus turun sampai 26 Juli, PPKM darurat dibuka bertahap, kata beliau. Presiden Jokowi menggelar jumpa pers terkait evaluasi PPKM darurat yang berakhir hari ini. PPKM darurat akan dilonggarkan jika hingga 26 Juli ada penurunan kasus. Ini 21 Juli masih 5 hari lagi ya. Presiden Jokowi mengatakan penerapan PPKM darurat yang dimulai sejak 3 Juli 2021 adalah kebijakan yang tidak bisa dihindari. Pemerintah mengambil keputusan tersebut meski sangat berat. Ini dilakukan untuk menurunkan penularan COVID-19 dan mengurangi kebutuhan masyarakat untuk pengobatan di rumah sakit, sehingga tidak membuat tumpunya rumah sakit lantaran over kapasitas pasien COVID-19, kata Jokowi dalam jumpa pers yang disiarkan secara langsung di akun YouTube Sekretariat Presiden Selasa 20 Juli 2021 malam, serta agar layanan kesehatan untuk pasien dengan penyakit kritis lainnya tidak terganggu dan terancam nyawanya. Sambungnya, Jokowi menyatakan pemerintah bersyukur setelah PPKM darurat hingga 20 Juli 2021, lihat dari data bahwa penambahan kasus dan tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit mengalami penurunan. Jokowi menyebut pemerintah selalu memantau dan mengalami dinamika di lapangan. Pemerintah menurutnya juga mendengar suara-suara masyarakat yang terdampak dari PPKM. Karena itu, jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli 2021 pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap. Jadi, sobat-sobat semuanya, ketahui bahwa hingga 20 Juli kemarin ya, sudah terjadi penurunan kasus COVID-19 dan tempat tidur di rumah sakit pun sudah mengalami penurunan menurut data pemerintah. Nah, jadi apabila sampai 26 Juli nanti mengalami terus penurunan, maka pemerintah akan lakukan pembukaan secara bertahap dari PPKM darurat ini. Oke, semoga ya kasus COVID-19 ini terus mengalami penurunan di negara kita
dan sehingga kita dapat terhindar dari bahaya COVID-19 ini, baik bagi diri kita sendiri, keluarga kita, masyarakat, teman-teman kita, dan orang-orang yang kita sayangi, dan orang-orang yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi, salam berita hari ini di channel YouTube Long Last Time. Jangan lupa subscribe ya, teman-teman.